Kita tunggu 5 menit lagi dulu ya. Oke, halo halo. Aku langsung mulai aja kali ya, bentar. Aku share screen dulu. Oke, konfirmasi ini udah kelihatan belum share screen aku? Gimana gimana? Aman ya? Aman sih. Oke. Nah, sebelumnya aku kayak mau encourage lagi kalau KBF itu kan sebenarnya kayak soalnya agak susah, namanya kayak agak lumayan tricky gitu. Nah, kalian sebenarnya kan dia bisa open book sama bisa pakai kalkulator. Jadi kayak ya aku biar nanti enak gampang gitu. Jadi langsung aja pakai kalkulator kayak Mathway atau Matrix gitu-gitu. Tapi nanti kalau emang mau UAS atau UTS yang kayak nggak yang close book dan sebagainya itu belajar ngitung aja. Tapi sekarang kayak ya pakai ini aja kayak ya, biar gampang. Misal kayak Matrix gitu loh. Kalian daripada kayak buang-buang waktu gitu, mending langsung aja pakai Matrix. Misal ya, misal yang ini, yang mana ya? Bentar ya. Yang ini nih, Matrix yang ini. Nah, kan di sini kayak gue pengen dapet yang B-nya. Nah, itu tuh tinggal kayak kan ini tuh kayak AB sama dengan I kan. Nah, pengen tahu B-nya tuh berapa sih sebenarnya? Ya gampang aja, tinggal kayak eh, 12 sisi dikali A inverse kan. A inverse kali A kali B sama dengan I kali A inverse. Biar apa? Biar A inverse kali A ini bakal jadi satu lah ya hitungannya. Jadi sama terus kali B sama dengan
I A inverse. Jadi intinya B itu adalah I kali A inverse gitu loh. Jadi kita harus tahu A inverse-nya dulu. Nah, itu tinggal cemplungin aja ke kalkulator matriks ini. Ini kan 3 min 3 1. Tulis sini. 3 min 3 1. Terus 040 040 005 ya. Nah, pengen tahu inverse-nya tinggal tek, udah deh dapat inverse-nya. Nah, ini kan nanti at the end pengennya I kali A inverse. Jadi A inverse-nya itu dikali yang kedua. Jadi ini masukin ke kolom B. Nah, terus yang ininya nanti diganti sama si identitasnya. Identitas itu apa? Identitas itu yang kayak semuanya nol. Identitas itu gini kan ya. Hmm. Identitas itu kan kayak yang nol, ish, yang nol 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 satu. Sorry sorry. Salah salah salah. Yang diagonalnya itu satu semua. Nah, untuk sisanya itu nol gitu. Misal kayak uh, 2 kali 2 berarti diagonal dulu isi satu, sisanya nol gitu lah ya. Itu diagonal. Nah, sama ini juga kayak ini satu satu satu, sisanya pas diisi nol. Nah, coba ya. Kita cobain. Satu nol, ini ubah nol, satu satu, udah ya. Satu satu nol nol. Nol. Nah, tinggal dikali A kali B. Ting. Nah, hasilnya ini nih. Min sepertiga, seperempat, min 1/15. Apa iya jawabannya ini? Kita coba cek. Hmm, kita lihat di sini. Nah, sepertiga, seperempat, min 1/15 sama ya. 0/4 0, 0,0/5. Nah, itu tuh sebenarnya biar apa? Biar kayak nanti alokasi waktunya daripada untuk ngitung, mending untuk mikirin problem solving yang soal-soal susah gitu. Apalagi kita ada soal banyak nanti. Dan itu agak tricky. Nah, kalian juga bisa nanti ubah banyak itu bisa pakai ini Desmos 3D grafik ini, oke? Pokoknya KBF nanti take it easy aja dan semoga 100, amin. Oke, kita lanjut. Kita mulai ngerjain soal. Wait, aku stop share dulu. KBF open book ya, guys. Oke, let's do it. Dari awal dulu lah ya, pemanasan. Tapi eh, review doang karena kemarin sama Faikah udah kan. Oke. Sorry. Kayaknya gue salah sih. Oke, pertanyaan nomor satu. Periksa apakah V min 2 min 2 merupakan vektor eigen dari matriks A min 1 0 3 2. Nah, nanti kalau berhubungan sama eigen tuh ada dua, ada eigen value sama ada eigen vektor. Pokoknya dan lain sebagainya gitulah. Tapi nanti itu sebenarnya eigen tuh kalau gunanya untuk apa? Gunanya tuh untuk ngitung populasi, misal kayak untuk 100 tahun ke depan atau kayak 500 tahun ke depan, tapi yang rekursif yang berhubungan sama sebelum-sebelumnya. Nanti ada ininya, contohnya. Oke. Nah, gimana nih untuk ngeperiksa apakah vektor ini tuh vektor eigen dari ini atau enggak? Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa sih vektor eigen. Vektor eigen itu kan sebenarnya dia kayak A kali V matriks A apapun itu sembarang kali V harus sama dengan apa? Lambda kali V. Nah, lambda di sini tuh skalar. Jadi intinya kayak dia tuh pengen ngebesarin atau ngecilin si skalarnya itu, si vektornya itu. Kayak misal vektornya segini. Ini vektornya ini vektor eigen misal. Sorry, kok gini sih? Vektor eigennya misal nah segini. Nah, itu nanti si lambdanya itu ngebesarin atau ngecilin gitu loh. Karena vektornya itu udah dikali sama si A-nya ini. Kurang lebih gitu. Intinya, kita langsung coba kali aja si A-nya sama kali V-nya. Apakah iya dia perbesaran dari si V-nya. Nah, enaknya sih pakai kalkulator matriks yang tadi aja sebenarnya biar cepet. Hahaha. Wait, ini gue share screen ribet banget ya. Nah, ini sebenarnya dia nggak hanya 3 kali 3 doang, teman-teman. Ini bisa kayak jadi 2 kali 2 doang tuh kan. Hmm, gampang. Oke. Nah, mana ya? Soalnya mana ya? Oke, min 1 0 3 2 A kali V. Oke, min 1 0 3 2
sama ini. Waduh, matriksnya ini nggak bisa dua kali dua ya. How? Oke, kayaknya ini aku belum kurang paham sih kalau di sini. Ham, ham. Pardon nih. Langsung kali sini aja deh ya. Oke, jadi ini hasilnya adalah berapa? Min satu kali min dua. Jadi kayak ini dulu kali ini. Satu atas kali bawah. Min satu kali min dua min dua. Jadi positif dua. Terus tiga kali min dua kurang enam. Oke. Terus yang bawah sekarang. Oke. Ini kali ini. Oke, jadi nol kali min dua. Ini kali yang atas. Nol. Terus, susah banget. Terus 2 kali min 2 min 4. Nah, hasilnya berapa tuh? Oh, hasilnya min 4 sama min 4. Apakah iya min 4 tuh kelipatan dari sesuatu? Misalnya kayak apa sih hubungannya sama si V-nya ini? V-nya ini kan min 2 min 2. Nah, apa apa sih connectednya gitu sama ini? Oh, ternyata dengan lambdanya 2 itu bisa jadi kelipatan. Oh, berarti gini dong 2 kali V. V-nya itu tetap min 2 min 2. Oh, iya. Wis, wis. Nah, ternyata bener gitu loh. Jadi ini adalah vektor eigennya gitu. Pokoknya kayak kalau ada kelipatannya sama si vektor eigen yang awal tuh berarti vektor eigen itu termasuk gitu loh. Oke. Dan ini dua kelipatan ini tuh dua ini tuh adalah si nilai lambdanya atau eigen value-nya kurang lebih gitu. Nah, nanti kalau misal at the end kalian nemunya ternyata bukan min 4 min 4, ternyata hasilnya tuh min 4 sama min 2. Padahal si eh min 4 sama 2 positif gitu. Atau min 2 juga. Nah, ternyata eh, si vektor eigennya tuh min 2 sama min 2. Ada nggak sih hubungannya gitu? Ini sama ini nggak ada kan? Nggak bisa diapa-apain gitu loh. Ini biar jadi ini tuh kelipatan berapa atau gimana-gimana kan nggak ada gitu. Makanya ah itu berarti bukan faktor eigennya. Kalau nanti at the end gitu ya. Kalau beda hasilnya. Sebenarnya gitu aja sih untuk nguji ah, itu faktor eigen atau enggak. Oke, next. Sorry teman-teman ini nge-lag banget. Oke guys, kita Oh, wait. Nah, kalau ini tuh oke. Nah, ini ada diketahui faktor eigen nih, dua. V1 2 min 3 itu dia lambdanya min 5 sama V2 satu itu lambdanya 3. Jika W sama dengan 2 V1 V2 tambah V2 berapa sih nilai A kali W? Nah, W-nya udah gampang lah ya tinggal dimasukin aja dikali biasa. Tapi nilai A-nya nih yang masalah. A-nya dapat dari mana? Nah, A-nya di sini adalah apa? PDP min satu. Udah deh. Nah, nanti tinggal kayak kalian tahu P-nya berapa, D-nya berapa, P inverse mah tinggal masukin ke kalkulator matriks yang tadi terus diinversin aja kan. Gampangnya gitu. Oke, P. P di sini apa sih? P di sini itu adalah P itu adalah apa? Matriks ininya V1 sama ininya yang si V2 kan. Udah deh. Kalau diagonal apa? Diagonal tuh yang lambda satu 0 0 lambda 2 ya kan? Udah deh, nanti P inverse-nya tinggal cembungin yang tadi terus dapat. Ini ya cobain ya. Berarti ini P-nya itu berapa? V1. V1 tuh apa sih? Oh, 2 min 3. Ya udah cemplungin aja di sini 2, bawahnya min 3. V2 satu 2 1 gitu kan? Gitu doang. Terus D-nya ya tadi lambda satunya berapa? Lambda satunya min 5 kan ini. Nah, ini min 5, lambda 2-nya 3 ini. Ya udah, jadi kayak min 5 0. Wish.
nol tiga. Nah, dari situ nanti tinggal dikali-kaliin, nanti bakal dapat si A-nya. Udah. Pokoknya nanti bakal dapatnya itu se... Nah, untuk ngaliinnya daripada ribet-ribet, langsung aja masukin ke kalkulator matriks yang tadi. Karena open book kan ini kita kayak ya udah sekalian aja gitu. Ya, masukin ke kalkulator matriks yang ini. Tadi misal kayak pengen tahu P inverse-nya dari 2 min 3 2 1. 2 min 3 2 sorry 1. Terus di inversin. Nah, udah dapet tuh inverse-nya segitu. Tinggal dikali-kaliin kan. Kayak P kali D. Ini kan P dulu nih. Kali D. Sekarang D-nya berapa? D-nya tadi berapa sih? Min 5 sama 3 kan? Wait. Min 5 0 3. Min 5 0 3 0. Nah, ini nanti kaliin. Ini A kali B kan. Teng. Dapat tuh. Habis itu dikali sama P inverse-nya. Ingat ya urutannya. Karena sebenarnya urutan tuh bermasalah nggak ya? Nggak tahu sih. Oke, ini aku masukin ke A. Ini nih yang tadi masukin ke B yang inverse-nya. Terus dikaliin. Teng. Nah, udah deh. Ini tuh adalah hasil dari si A-nya tadi. Jadi sebenarnya udah dapet nih nilai A-nya yang ini. Dari ininya nih kalau nggak percaya hasilnya. Nah, hasilnya itu kan 1 4 3 min 3 kan. Di sini juga sama 1 4 3 min 3 gitu loh. Jadi ya gitu aja. Oke. Nah, udah tuh dapet si A-nya. Terus nanti tinggal dikali W-nya. W-nya tuh 2 kali V1 tambah V2. Ya tinggal kali aja. 2 kali 2 4 kali min 3. 2 kali min 3 berapa? Min 6. Nanti tinggal dijumlahin kayak vektor biasa. Terus dikali kayak vektor biasa. Gitu. Udah ya. Case close. Lanjut, lanjut. Kalau bingung atau kayak kenapa gini, boleh langsung aja. Soalnya aku kayak sebenarnya lebih ke idenya aja. Oke guys, Kalau kembali lagi. soalnya itu kalian bisa, sorry. Kalau hitungannya bisa pakai kalkulator atau bisa pakai apapun itu. Tapi kalau ide itu kayak lumayan PR sih. Gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang di sini ada soal nih. Sketsa daerah definisi fungsi f(x,y) sama dengan akar segini. Ini fungsi dua peubah ya. Jadi ada fungsi terus dia ada kayak x sama ada y di bebarengan gitu pada bidang SY. Nah, sketsa daerah definisi. Dia bakal terdefinisi jika apa? Akar itu kan dia kayak bakal terdefinisi kalau di dalam akarnya positif atau sama dengan nol kan. Akar nol masih bisa sama dengan nol. Tapi kalau akar negatif, wih, akar negatif 2 ada nggak definisinya? Ada tapi imajiner, faktor lain gitu. Intinya dia maksimalnya nol sama positif. Ya udah berarti si bagian bawah ini dibuat lebih dari sama dengan nol. Jadi kayak 36 kurang x kuadrat kurang 4y kuadrat sama dengan lebih dari atau sama dengan nol. Nah, di sini disuruh buat sketsanya. Ya udah kita gambar aja. Ini kan jadinya dihitung-hitung lagi gimana nih? Ini pindahin ke kanan semua. Jadi 36 lebih dari atau sama dengan x kuadrat plus 4y kuadrat. Oke. Nah, terus ini bagi sama 36 semua. Jadinya kayak S kuadrat bagi 36 tambah Y kuadrat bagi 4 bagi 36 bagi 4 jadi berapa? 9 ya. Terus kurang dari atau sama dengan nol. Ini kan. Nah, terus ternyata 36 tuh bisa nih jadi kelipatan jadi kuadrat berapa ya? 6 kuadrat. Nah, terus Y kuadrat ini ya 9 tuh dari 3 kuadrat kan. Kurang dari atau sama dengan nol. Nah, kalau kalian lihat ini berarti kalian lihat apa ini? Elips kan dia. Ya udah tinggal gambar elips dengan x-nya itu 6, 6 min 6, y-nya itu 3 min 3. Nah, udah deh tinggal gambar ini. Tapi pertanyaannya mana nih? Yang di dalam atau yang di luar?
lihat aja, ini kan kurang dari. Nah, kalau kurang dari itu yang di dalam. Udah deh, ini adalah dia bakal terdefinisi jika X sama Y-nya itu ya sekitar ini doang. Sekitar si elips ini doang. Gitu. Oke. Sebenarnya bisa pakai kalkulator langsung gambarnya itu ada gitu. Pakai Desmos atau pakai apapun itu. Oke. Jadi ya gitu aja ya. Nah, sekarang limit nih. Tapi sebenarnya ini nggak bermasalah. Ntar. Wait. Mana ya soalnya? Nah, coba yang ini deh. Oke, di sini nih ada fungsi dua peubah z sama dengan len segini-gini. Daerah terdefinisi. Nah, kalau len dia terdefinisi kalau apa? Dia nggak bisa nol ya. Len nol tuh nggak ada. Jadi maksimanya nol. Maksudnya maksimanya tuh kayak 0, berapa tapi nggak boleh nol. Jadi kalau daerah terdefinisi len tuh biasanya gini. Wait, aduh. Nah, biasanya tuh kayak jadi kayak dia nol tuh nggak boleh mentok, pokoknya kayak harus lebih dari nol gitu lah si X-nya atau daya terdefinisinya. Jadi tinggal yang di dalam len ini nih harus dibuat lebih dari nol. Langsung aja kayak 9x kuadrat tambah 9y kuadrat min 36 harus lebih dari nol. Terus nanti kayak dibagi 9 semua jadi x kuadrat tambah y kuadrat. 36 bagi 9 min 4 lebih dari nol. Wih. Ini sebenarnya bisa langsung pakai kalkulator aja, langsung dapat hasilnya ya. Terus ini jadi X kuadrat tambah Y kuadrat lebih Zat, dari zat, zat. kuadrat. Kenapa? Bentar, sorry. Screen-nya belum keganti. Oh iya, Ya, dia belum. man. Oke. Nah, ya udah. Kalau dari sini gampang aja. Kayak ini kan luas lingkaran aja biasa, tapi dengan jari-jari dua. Ini dua, ini dua, ini dua, kayak ya dua lah hitungannya jari-jarinya. Ini min dua, ini min dua. Nah, karena di sini ada lebih dari, ya dia ambilnya yang luarnya. Gitu. Sebenarnya kalau pakai method itu langsung dapet gitu aja. Oke deh. Jadi daerah di luar lingkaran dengan radius 6 bagi 3. Sebenarnya 6 bagi 3 tuh kayak ngapain ya? Langsung aja hitung aja 6 bagi 3 itu 2 gitu. Oke, next. Nah yang ini nih. Yang ini tuh sebenarnya tinggal masukin aja. Kan ini dia udah ada lambdanya 4. Terus v satunya 27. Terus lambda 26 dengan vektor eigennya 0,9. Jadi ada kayak eigen vektor yang ini sama ada eigen value-nya 6 ini gitu. Yang ditanya adalah nilai dari c satunya. Ya udah, langsung masukin ke yang ini aja kan. Nt sama dengan C1 V1 kali lambda 1T tambah pangkat T tambah C2 V2 lambda 2 pangkat T. Ini sebenarnya dapat dari Cisai sama Cobalt ya. Kayak tadi kan aku udah ngomong kan, ini kayak ada hubungannya sama APDP dan sebagainya. Tapi kalau di sini itu dia pakai P-1 kali N0 gitu aja ya. P inverse. Nah, P itu apa? P itu yang tadi kayak V1, vektor V1, terus yang satunya vektor V2 ini kan 2709 yang ini. Terus tinggal di inverse. Di inverse sebenarnya bisa pakai cara manual atau pakai kalkulator aja. Kalau P inverse biasa gimana? Satu per determinan kali adjoin kan. Adjoinnya tuh kayak uh, ada yang diubah sama ada yang dikali minus kan. Kurang lebih gitu. Aku lupa minus. Minus. Oh iya, iya. Intinya gitu. Terus tinggal dikali 100 sama 200. Nah itu N0-nya. Udah deh nanti bakal dapet. Karena dia urutannya C1 sama C2. Berarti yang atas tuh pasti C1. Yang bawah tuh pasti C2. Nanti tergantung nyarinya mau apa. Gitu. Mm-mm. Oke, yang minus tuh 0 sama 7 ya.
yang 2 sama 9-nya diganti. Iya. Ini gue nggak tahu deh kenapa ini nggak diubah ajanya. Coba kita lihat matriks kalkulator ya. 27. Oh, 2079. Inverse. Nah, hasilnya segini. Setengah 0 min 7 18 1/9. Oke. Oke, sama ya. Aman berarti. Terus nanti tinggal dikali 100 sama 200 seperti biasa dapat c satunya. Oke, lanjut. Nah, ini nih. Dia ada matriks B. Terus dia punya ada vektor eigen nih. Terus ditanya nilai-nilai eigen dan vektor-vektor eigen dari B adalah jadi kita habis nemu ini sama ada satu vektor eigen tapi nggak tahu nih si nilai eigennya berapa dengan vektor satu min satu ini dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kan kalau nentuin nilai eigen awal tuh tinggal apa? A min lambda I aja nggak sih? Kayak A min lambda I terus kali X atau kali vektor eigennya sama dengan 0 kan. Terus tinggal kayak nanti A sama dengan lambda I dan lain sebagainya. Gampang. Nanti kayak, oh, enggak. Bukan gini. Maksudnya kayak dari sini nanti sama denganin 0 gitu. Nah, tapi di sini masalahnya adalah ada nilai P. P-nya itu nggak tahu berapa. Nah, caranya ya ya udah kayak balik ke awal lagi aja ke eh, rumus eigen. Eigen itu kan sebenarnya dia kayak tinggal A kali vektor eigennya sama dengan lambda kali vektor eigennya kan. Ya udah nih, bx sama dengan lambda x terus nanti kayak ini dikali sama eigennya dek 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 terus sama dengan lambda kali si satu min satunya. Nah, ternyata at the end dia bakal dapet nih 2 sama dengan lambda satu. Kalau kayak gitu 2 sama dengan lambda. Lambdanya berarti berapa? Oh, lambdanya 2. Ya udah dengan lambda 2 berarti p-nya bakal dapat berapa tuh? Berarti kan dia kayak 2 min P sama dengan min lambda kan atau min 2. Jadi P sama dengan 4. Nah, dapat tuh P-nya 4. Nah, kalau udah P-nya 4 ya tinggal seperti biasa aja yang A min lambda I itu sama dengan 0 nanti. Dek 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 bakal dapat si lambdanya semuanya. Nanti udah dapat lambdanya tinggal nyari faktornya seperti biasa. Udah deh gitu. Jadi ini di skip aja karena kayak langsung induksi aja. Nah, di sini nih udah dapet nih lambdanya 3 sama 2. Sebenarnya tadi kita udah dapat ya di sini lambdanya 2 sebenarnya. Oke, habis itu tinggal dicari vektornya. Nah, ada vektornya sebenarnya bebas kan dia. Oke, kita cobain ya. Kan tadi kita udah dapat ya, kalau yang satu min satu ini pasangannya sama eigenvalue 2. Berarti satu min satu sama 2. Mana tuh? 1 min 1 sama 2. Eh, nggak ada ya? Kok nggak ada? Oke, kayak ini emang soalnya salah, tapi nanti mungkin nyambung sama C-nya sama lambda 2-nya. Hmm, iya ya, ini beda ya. Kayak ini A sama B sebenarnya sama nggak sih? Kayak apa bedanya? Kayaknya jawabannya tuh yang D deh. Tapi ini salah nih. Kurang lebih gitu kan? Dia kayak lambda sama dengan 3. Terus nanti kayak tinggal A min lambda. Jadi kayak 1 kurang 3. Wait, wait. Oke, ini kan dia kayak udah dapet nih kan B min lambda I terus kali X sama dengan 0. Terus dia kayak ya udah 1 min lambda karena lambdanya 3, 1 min 3 itu min 2. Terus 2 sama min satunya biasa aja. 4 min 3 itu 1.
terus dikaliin aja biasa min 2A ini kali ini kan min 2A kali min 2A min B terus 2A plus B dan lain sebagainya sama dengan nol semua. Nah, di sini langsung dapat nih B-nya sama dengan min 2A dapat dari mana? Ya ambil aja salah satu gitu loh. Nggak disamain tapi kayak salah satu aja ambil. Oh, yang atas misal. Jadi kayak min 2A min B sama dengan nol. Jadi B sama dengan min 2A gitu kan. Nah, habis itu uh, nggak salah aja misal kayak B-nya mau satu. Kan ini nanti FBN bakal AB-nya gini kan, A, B. Berarti bawahnya pengen satu nih, vektor eigennya bebas sih sebenarnya. Mau dua, mau ini sama aja sebenarnya. Satu misal. Nah, nanti A-nya bakal dapet min setengah. Karena min 2-nya ke bawah gitu loh. Jadi min setengah gitu. Oke, oke. Jadi gitu. Min setengah sama satu tuh hubungannya sama lambdanya yang tiga ternyata. Terus kalau lambdanya dua hubungannya sama yang satu min satu ini. Nah, soalnya ini salah nih. Kenapa? Karena ini sama nih A sama D. Nanti mungkin bisa di-report KBF aja seperti biasa gitu. Oke, lanjut. Nah, limit nih. Kalau limit dia sebenarnya tinggal dimasukin aja. Terus tinggal dicemplungin deh X sama Y-nya yang ini. Langsung dapet gitu aja, oke. Emang ngitungnya sih agak PR. Tapi sebenarnya bisa pakai tadi kan, kayak Mathway. Karena KBF gitu. Jadi ini Y sama dengan 3 ini cemplungin aja, masukin ke sini, ke Y yang ini, terus nanti bakal dihitung aja seperti biasa, terus bakal dapet 3/10. Karena ini saling mencoret. Kalau aku prefer pakai Mathway, karena nanti pasti ada soal fungsi pengubah banyak yang lumayan agak susah, jadi butuh mikir yang ini. Oke, lanjut. Nilai A yang memenuhi agar ini mempunyai inverse. Nah, inverse itu kan didapat ketika apa? Cara nyari inverse itu gimana sih? Satu per determinan kali adjoint. Matriks yang nggak punya inverse itu ketika determinannya nol. Karena satu per nol nanti di sini kan. Satu per nol berapa? Tangga atau terdefinisi. Jadi dia nggak punya matriks inverse. Oleh karena itu, matriksnya. Oleh oleh karena itu determinannya itu nggak boleh nol biar punya inverse gitu kan. Nah, syaratnya adalah A di sini tuh nggak boleh satu sama A ini nggak boleh berapa. Ya udah tinggal kalian buat determinan aja nanti dibuat nol, pembuat nolnya itu nggak boleh jadi itunya. Jadi kayak dicari nih pembuat nolnya. Nah, udah dapat nih. Oh, ternyata A berapa sih yang pembuat nol? Oh, ternyata A sama dengan satu sama A sama dengan dua. Nah, berarti itu tuh yang nggak boleh A-nya tuh pantangannya gitu. Oke, oke. Idenya gitu ya. Lanjut. Nah, kalau yang ini sebenarnya langsung aja pakai kalkulator gitu. Mathway. Itu dia langsung dapat sih kayak turunan terhadap itu. Tapi sebenarnya ini gampang aja sebenarnya. Dia kan nurunin ini sama ini terhadap Y dulu, habis itu terhadap X, habis itu terhadap Z, terus habis itu dicemplungin kan X, Y, Z-nya 1, 2, 1. Nah, gampangnya adalah coba ya ini turunin terhadap Y. Ini kan dia bakal jadi eh, kalau nih ya, len fx itu diturunin bakal jadi apa? Fx ininya f aksen x. Jadi kayak fx-nya diturunin terus pernya itu di bawahnya fx doang. Jadi kayak bakal kayak gini nih. Hmm. Nah, lihat, ini kan 4 tambah sin x ya kan. Mau diturunin. Ya udah, ini tetap aja ada di bawah yang ini. Nah, yang atasnya itu yang turunannya. Jadi kayak turunan sin tuh cos kan. Tapi ada turunan dalamnya terhadap apa? Terhadap Y. Nah, X, Y itu diturunin. X, Y itu diturunin terhadap X jadi apa? X kan. Jadi eh, karena Y-nya itu kayak dibuat satu gitu. Oke nggak? Jadi menurut kalau aku nggak banyak gini. X, Y mau diturunin terhadap apa nih? Oh, terhadap Y. Berarti selain Y itu didiemin dulu. Ini kayak didiemin dulu, jangan diapain. Nah, turunan Y itu satu kan. Nah, baru kali yang didieminnya itu X. Atau misal kalau gue punya 200 gajah terus kelinci gitu ya. Nah, aku pengen turunin gajah kuadrat kelinci pangkat 4 misal gitu ya.
turunan terhadap kelinci. Itu gimana? Ya udah, gajah 200 gajah selain kelinci, kayak kelinci komplement itu kayak diemin dulu aja, kayak nanti aja dulu gitu ya. Nah, kelincinya aja fokus, oh diturunin, berarti dia jadi apa? Kelinci pangkat 4 diturunin. Jadi 4 kelinci pangkat 3 kan? 4 kelinci pangkat 3. Nah, baru yang ininya dikaliin lagi 200 gajah kuadrat gitu ya. Dan sebaliknya, misal gue pengen turunin terhadap gajah. Berarti selain gajah atau gajah komplement itu didiemin dulu. Nanti tinggal udah selesai dilakuin turunin baru dikali seperti biasa. Jadi biar takutnya ambiguitas atau gimana ribet dan sebagainya. Tapi kalau pakai kalkulator langsung dapet. Oke, sama ini juga dia turunin terhadap Y. Jadi kayak Z-nya keluar jadi 3Z gitu ya. Tiganya dari sini ya. Emang udah ada dari sananya. 6 kan diturunin jadi 0 kan kayak konstanta biasa gitu. Nah, habis itu diturunin terhadap X. Nah, ini kan habis dari turunan terhadap Y, terus diturunin terhadap X kan. Ini diturunin terhadap X, itu hasilnya segini. Nah, ini karena di sini itu nggak ada terhadap X, ini jadinya 0 gitu loh. Nah, udah dapat ternyata ini diturunin lagi terhadap Z. Padahal di sini udah nggak ada Z, ya udah 0 akhirnya. Gitu loh. Karena nggak apa dianggap konstanta biasa gitu loh. Karena turunannya terhadap apa dulu nih gitu loh. Oke nggak? Aman ya? Atau mau nanya lagi nih? Karena kenapa 0 turunan terhadap Z? Karena ininya udah nggak ada. Ininya udah diminimalisir karena udah nggak ada X. Jadi di sini karena udah nggak ada X dan diturunin terhadap X, akhirnya di sini 0 karena Z-nya nggak ada. Ini tuh kayak sebenarnya perintilan dari ini aja gitu. Nah, karena di sini nggak ada Z, udah nggak ada apa-apa Z lagi. Jadi ini sama Z tuh dianggap jadi konstanta biasa doang. Makanya pas diturunin terhadap Z dia jadi 0 gitu. Tapi nanti kalau ada dan hasilnya ada kayak ada Z sama ada Y, X, dan sebagainya, nanti tinggal cemplungin nih 1, 2, satunya. Oke, gampang ya? Jack, punten. Apa? Kita materinya bukan yang nggak sampai parsial ya? Oh, gue nggak tahu. Bukannya sampai fungsi berubah banyak ya? Iya, banyak doang. Cuman parsialnya nggak. Oh iya, sorry aku Hmm, Senin nggak masuk. Cuma Oke. sampai 9.1 setahu aku. Berarti sampai mana? Egen masuk gak Egen? Hegen masuk. Sebelumnya, tepat sebelum parsial pokoknya. Oh, yang awal-awal itu ya. Oke, oke, Tuh. oke. Oke deh, thank you. Oke, kita lanjutin ya. Idenya, nah ini idenya gimana nih? Ada yang bisa ini nggak speech? Ini sebenarnya tinggal kayak Amin Lambda I biasa aja kan ya. A-nya udah dapet nih 9/10, 2/10, 1/10, sama 8/10. Nah, di sini kita pengen nyari lambda. Ya tadi, tinggal Amin Lambda I sama dengan 0. Jadi kayak tinggal yang ini sama ini dikurang lambda. Terus nanti tinggal di determinan. Nanti determinannya sama dengan 0 gitu ya. Oke. Lanjut. Ini gimana nih idenya? Ada vektor eigen nih. Lambda 1 dengan nilai lambda 1 AB. Berapa nih upper B-nya? Terus vektor eigen dengan lambda 2 V2-nya C per D. Berapa C per D-nya? Oke. Nah, ini cara pertamanya ide gimana? Ya tentuin dulu lambdanya. Habis nentuin lambdanya bakal dapet vektor eigennya. Udah dapet vektor eigennya, ya udah bakal ngejawab sih ininya. Udah deh, sama kayak sebelumnya. Sebenarnya kan sebelumnya udah dapet lambdanya kan. Oh, lambdanya 1/0,7. Ini sebenarnya nyambung nih soalnya. Oh, 1/0,7. Nah, terus tinggal dicemplung-cemplungin, tapi ininya jadi A dikali AB, gitu kan. Terus nanti bakal dapet AB-nya. Nah, di sini kayak misal stuck di sini nih. Ini kayak ini ngambilnya gimana gitu. Kalau aku gampangnya tinggal kali 0 aja. Ini kan misal dari sini nih, terus kalian stuck. Nah, ini tinggal kali 10 dulu semuanya. Jadi kayak min A tambah 2B sama dengan 0. Atau kayak yang bawah A min 2B sama dengan 0. Sebenarnya ini sama aja atas bawah. Tapi mau milih yang mana bebas. Oh, misal mau yang bawah nih. Yang A sama dengan 2B. Jadi misal kalau B-nya 1, A-nya bakal 2. Karena A sama dengan 2 kali 1. Gitu. Jadi kayak kalau A, B gini, berarti kalau B-nya 1, oh A-nya
dua kalinya gitu. Udah deh dapat itu faktor eigen yang satu. Jadi upper B berapa? 2/1. 2 gitu. Oke, oke, oke. Nah, sebenarnya bebas sih teman-teman. Kayak misal mau B-nya 3. Ya udah, A-nya itu berarti 6 karena dua kalinya. Tapi lebih baik itu faktor eigen itu adalah yang paling kecil gitu. Jadi kayak B-nya itu satu biasanya yang diambil. Tapi sebenarnya banyak, bebas dan banyak. Sama aja soalnya semua. Gitu. Oke, oke. Lanjut. Lambda itu 7/10 nih. Ya udah yang kayak seperti biasa ini dikurang 7/10, ini kurang 7/10, terus ini kali sini, ini kali ini dan sebagainya. Nanti bakal dapet nih di sini. Nah, ini misal langsung aja sebenarnya bandingin aja ya. Kayak upper B doang karena di sini nyarinya upper B doang. Atau ini mau kayak kali 10 tadi. Jadi kayak 2A sama dengan min 2B. Berarti upper B ini berapa? 2/min 2 kan? Atau min 1. Udah dia dapet C per D-nya min 1. Gitu. Perbandingan doang kan sebenarnya. Pengen tahu nih perbandingannya. Dan sebenarnya itu bisa banyak banget nanti faktornya. Tapi carinya yang minimal. Oke, lanjut. Ini idenya gimana nih idenya? Ini sebenarnya kan uh, solusi persamaan rekursif NT. Ini kan dia diisi sama C1, di sini isi sama C2. Nah, T-nya ini tergantung tahunnya kan. Ya udah seperti biasa, kalau hubungannya sama C1 C2 adalah apa? C1 sama C2 itu cara nyarinya gimana? P inverse kali N0. Udah gitu doang. Jadi P inverse dari mana? Dari eigen, ya kan? V1 V2 terus nanti di inverse. Di inverse-nya bisa pakai kalkulator lah ya dan sebagainya. Terus N0-nya biasanya udah ada nih. Oh, ini N0 1 2 gitu. Udah deh. Nanti bakal dapet tinggal dikali aja. Kali kali matriks biasa. Nanti dapat nih satu-satu. Udah dapat ya. Lanjut lanjut. Dalam jangka panjang T menuju tak hingga presentasi subpopulasi remaja akan menuju. Waduh, ini gimana nih? Ini sebenarnya yang awal tadi ini aja. Jadi kayak satu kali lambdanya pangkat T kali vektor eigennya tambah satu kali lambdanya kali vektor eigennya gitu ya. Nah, N-nya itu T-nya itu mau menuju tak hingga gitu ya. Nah, di sini satu pangkat menuju tak hingga ya tetap satu ya nggak sih? Kayak pangkat tak hingga itu misal kayak gajah aja. Kayak 1 juta. Satu pangkat 1 juta ya satu. Tapi 0,7 pangkat 1 juta itu dia bakal apa? 7/10 pangkat gede banget dia bakal mendekati nol kan jadi suku yang ini tuh bakal mendekati nol jadi fokusnya ke suku yang ini doang kan nah tapi satu pangkatnya ya satu aja biasa satu ini juga satu biasa jadi intinya si populasi si NT-nya tuh NT tahingganya tuh hanya terbatas di 2/1 ini doang kan matriks 1 kali 2 2 kali 1 yang isinya 2/1 gitu kan nah itu tinggal atasnya itu RT, yang bawahnya itu AT kan. Terus nanti tinggal di jumlah apa? Hmm, RT tuh sorry, ada yang tahu nggak? Yang RT itu dia remaja, yang bawah tuh adult ya, yang dewasa ya. Ada yang tahu maknanya nggak? Oke, intinya gitu. Terus ya udah tinggal 2/3 totalnya gitu. Tapi nanti kalau misal ya, ini misal aja, misal yang suku kedua ini tetap dianggap ya udah nanti tinggal dijumlahin aja si ininya, matriksnya, terus nanti tinggal bawahnya itu total dari semuanya gitu. Nanti bakal hasilnya harus jadi ini sih, RT sama AT ini. Terus nanti tinggal dihitung-hitung aja. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Intinya idenya sih, kalau kalau hitungannya kalian bisa banget pakai Mathway atau pakai yang lain sebagainya. Oke, lanjut lanjut. Nah, ini nih, dia ngomong tidak mempunyai inverse jika K-nya berapa, jika K-nya A, K, B sama K. Ya udah tinggal ini nanti dibuat aja determinannya sama dengan 0. Berarti nanti pantangannya itu nggak boleh kan, gitu kan. Udah deh, nanti tinggal di determinan aja, gampang kan determinan kayak tinggal gitu-gitu. Sebenarnya pakai ini juga udah bisa dapat determinan nih nanti. Oke, ya gitu-gitu. Udah deh, nanti tinggal difaktorin.
0,35 gitu ya. Take it easy aja. Lanjut. Ini ada fungsi dua perubahan nih. Intinya aproksimasi linear. Nah, aproksimasi linear tuh gampangnya kalau aku tinggal kayak aproksimasi linear sama dengan F yang awal kayak X0 Y0 terus ditambah do F per do X. Jadi turunan terhadap X satu fungsi di mana dia dimasukin sama X0 Y0 kali X min A tambah do F terhadap do Y X0 Y0 Y min B gitu. Nanti ini kepake banget nggak hanya di aproksimasi linear tapi nanti kalau dicari itu bidang singgung itu juga kepake ini. Sama aja sebenarnya konsepnya. Ya udah tinggal cemplungin aja kayak hmm, oh di sini udah dapet nih kayak fx 1 min 2-nya sama fy 1 min 2-nya ya. Hmm. Ya udah ini kan kayak di sini ada yang ada kestabilan gak sih di sini kayak kalian menduga-duga aja. Oh, kenapa ini 1 min 2, ini 1 min 2 juga. Oh, ini 1 min 2. Oh, berarti ini ada hubungannya sama AB atau yang konstannya gitu ya. Ya udah tinggal oh berarti A sama B-nya tuh 1 sama min 2. Berarti ini nanti kayak X-nya tuh dia lebih 0,4 sama dia itu plus 0,2 ya. Hmm, 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 hmm. Atau minus 0,2. Iya, plus 0,2 ya. Hmm, hmm, hmm. Ya gitu, plus 0,2 ini sih. Sebenarnya tinggal masukin aja sih ke rumus kayak kalau aku kayak F 1 min 2 di sini udah dapat 10, terus Fx 1 min 2 ini dia udah dapat 2, terus tinggal X min A. X-nya kan tadi 1,4 kurang A-nya, A-nya 1 gitu. Terus 1 min ini udah cemplungin aja Y min B tinggal cemplungin. Ini 1,8 min 2 gitu. Oke. Nah, ini sekarang bidang singgung. Nah, bidang singgung juga sama kayak tadi. Dia kayak ada turunan terhadap X sama ada turunan terhadap Y gitu loh. Nah, jadi Z0 ditambah sama turunan terhadap X sama turunan terhadap Y gitu kan. Aku sebenarnya tadi lihat dari TWB Santuy sih. Yang ini. Mana ya? Nah, jadi ini kayak dia turunin dulu. Dia rumusnya kayak tadi Z0. Z0 tuh artinya itu tapi dicemplungin sama 2 min 1 ini. Jadi kayak 2 kuadrat per 1 tambah Y-nya min 1 kuadrat. Artinya 2. Nah, terus dia turunin terhadap X sama turunin terhadap Y. Terus ini X min X0 sama Y min Y0. Nanti dia bakal dapat bidang singgung. Karena kita bicaranya 3 dimensi gitu loh. Udah deh, tinggal diturunin. Ini ya kalau masih nggak lihat ininya. Jadi dia turunin terhadap X. Nah, turunin terhadap X berarti yang berpengaruh apa? X kuadrat doang kan? Ya udah jadi turunannya 2X. Nah, yang menjadi masalah ketika turunan terhadap Y. Karena Y-nya oh ada di bawah. Jadi di sini ya, harus ada kayak manipulasi aljabar sedikit. Tapi sebenarnya kalau pakai metode itu dia langsung dapet ya. Nah, di sini kayak dimisalin dulu F-nya sama dengan C per U dengan U-nya itu 1 plus Y kuadrat. Nah, C di sini kenapa sama dengan C yang X kuadratnya? Karena C-nya nggak dianggap. Karena di sini kan kita kayak fokusnya terhadap Y kan. Karena turunannya terhadap Y. Kayak tadi, kayak gajah sama kelinci. Ya udah fokusnya terhadap apa dulu gitu. Ya udah, jadi kayak X kuadrat atau sisanya itu kayak NPC aja. Jadi kayak dianggap C doang gitu. Konstanta. Nanti tinggal dikali aja biasa. Nah, udah tuh. Jadi kayak df per du, terus du per dy. Ada turunan rantai di situ. Udah seperti biasa kayak C per U diturunin, kayak U-nya naik ke atas, terus kayak kali min, terus jadi kayak C per U kuadrat, ya nggak sih? Kayak gini kan. C per U diturunin terhadap U, berarti C kali U min 1, terus turunan berarti min 1 kali C U min 2 kan, min 1. At the end dia bakal jadi min C per U kuadrat gitu kan. Nah, terus itu baru terhadap U, terus belum terhadap Y-nya. Jadi U terhadap Y. Ya udah 1 plus Y kuadrat
diturunin terhadap Y jadinya 2Y. Ya kan? Udah deh tinggal cemplung-cemplungin. C-nya jadi X kuadrat, U-nya jadi 1 + Y². Nah, nanti bakal dapet ini. Gitu ya. Habis itu gimana? Ya tinggal dikali sama Y min Y0 atau sama X min X0. Gitu. Oke, gitu aja. Nah, nanti dia bakal dapat segini. Oh iya, yang tadinya ini yang do Z, do X sama do Z, do Y-nya tuh dicemplungin sama 2 min 1-nya ya. Jadi yang ini dicemplungin sama 2 min 1, ini juga dicemplungin sama 2 min 1. Yang gak berubah tuh yang X min X0 sama Y min Y0-nya aja. Gitu. Itu untuk bidang singgung. Pokoknya nanti ada kata bidang singgung langsung gitu aja. Oke, lanjut. Ini gimana idenya nih? Ini didekati sepanjang turunan. Nah, ini tadi tinggal cemplungin aja seperti biasa, terus bakal langsung dapat. Ini kebetulan ini nggak usah dicemplungin, dia udah langsung dapat karena dia jadinya konstanta gitu turunannya. Oke, lanjut. Vektor eigen dari matriks ini, ya gampang aja, kayak biasa ya, kayak A min lambda I sama dengan 0. Nanti tinggal dicemplung-cemplungin, dihitung-hitung berapa lambdanya, habis udah dapat lambdanya, terus dicari sih vektornya satu-satu. Oke. Nih, dicari determinan dulu, determinan. Oh, ketemu nih lambda 8 sama lambda 3. Tinggal dimasukin aja. 18 min ini. Nanti dikali A sama B lah ya. Sebenarnya bebas sih mau AB atau X1, X2. Bebas banget. Nanti bakal dapet nih 10 min 10. Nah, kalau udah dapet 10 min 10, kayak, oh ini mah kayak kelipatan 10 aja. Jadi kayak 1 sama min 1. Jadi kayak X1 sama dengan X2. Ya udah jadi 1 1 gitu. Nah, makanya di sini vektor eigennya 1 1. Nah, kalau di sini nih 15 sama min 10. Berarti 15 sama dengan 10 kan. Jadi kayak oh, ketemu nih 15 sama min 10. Terus ini XY atau X1 X2. Jadi kayak 15 X1 min 10 X2 sama dengan 0 kan. Jadi kayak X1 per X2, sorry, kecepatan. Jadi 15 X1 sama dengan 10 X2. Terus nanti dibagi 5 semua, jadi 3 X1 sama dengan 2 X2 bagi 5 kan. Ya udah, bebas nih. Kayak jadinya X1 per X2 sama dengan berapa nih? 2/3 ya. Jadi ini pindah ke bawah, yang 3 ini pindah ke bawah kanan. Udah deh nanti dapat X1-nya 2, X2-nya 3 ini. Gitu. Oke, oke. Jadi untuk eigen per eigenan harusnya udah aman. Sebenarnya eigen per eigenan tuh hubungannya tadi dia kayak eh, udah ketemu nih matriksnya yang kayak sembarang itu. Habis itu cari lambdanya. Udah ketemu lambda atau eigenvalue-nya, cari eigenvektornya. Nah, udah ketemu nih eigenvektor dan sebagainya itu bisa nyambung ke banyak, bisa nyambung ke PDP min 1, nanti misal D-nya mau pangkat 100 dan sebagainya, atau juga bisa nyambung ke ini, kemana sih namanya? Ke yang tadi yang N0 itu ya, yang C1 C2. Ya itu bisa juga nyambung karena kepake nih si P-nya. P-nya itu adalah si vektor eigennya kan. Kali P inverse kali N0 gitu ya. Jadi nyambungnya segitu doang. Jadi kayak kurang lebih bakal dapat 3 soal lah. Sisanya adalah fungsi-fungsi yang lain gitu. Nah, ini seperti biasa aja. Nah, di sini karena T-nya itu 0, berarti kan ini tadi lambda pangkat T kan. Karena T-nya 0 ya udah lambda pangkat 0 ya 1 gitu. Jadi ini dibuat 1 1. Jadi kayak sama aja kayak C1 kali V1, C2 kali V2. Nanti tinggal dieliminasi dan sebagainya dapat. Kayak matriks biasa aja sih sebenarnya. Nah, terus ini daerah definisi. Daerah definisi ya gampang aja ya. Kayak ini kan daerah definisinya karena akar dia harus apa? Lebih dari atau sama dengan 0. Tapi di sini akarnya ada di bawah. Akar di bawah itu nggak boleh banget 0. Makanya di sini dibatas lagi. Jadi lebih dari 0 aja, nggak pakai sama dengannya. Karena 1/0 bahaya banget. Nggak, apa, dosa banget kan 1/0. Jadi kayak lebih dari 0 aja gitu. Si dalam akarnya. Udah deh. Nanti tinggal di otak-atik gitu aja.
Hitung-hitung aman lah ya. Oke, lanjut. Nah, ini nih. Berapa nilai T12? T12 tuh maksudnya uh, baris ke satu sama kolom kedua, iya nggak sih? Ini tinggal ya kayak biasa aja PDP inverse yang gitu-gitu nanti bakal dapet. Nah, yang dicari tuh T12 ini 12/5 atau 2,4 gitu. Ini kan T12 ini. Yang ini. Jadi misal kalau nggak tahu nih matriksnya berapa, itu tuh sebenarnya bakal dicari dari PDP inverse. Jadi hubungan kayak matriks sembarang yang tadi itu bisa jadi kayak lambda, bisa jadi vektor, itu hubungannya sama si PDP inverse ini gitu loh. Dari PDP inverse ini bisa jadi si matriks yang awalnya tadi itu. Karena P di sini isinya kumpulan si vektor-vektor eigen itu, P inverse iya sama aja. Nah, diagonal ini isinya si eigen value itu kan si lambda-lambda yang diagonal itu. Oke, oke. Jadi dari A ini dia bakal dapat si lambda sama vektor eigen. Lambda itu vektor eigen value ini eigen vektor. Nah, tapi kalau dapatnya itu lambda sama vektor eigen doang, ini bisa juga dibalik dapat dari si A. Jadi ini kayak bolak-balik gitu loh. Gue ngeliatnya gitu. Oke, oke. Per eigenan itu harusnya udah oke ya. Ini juga sama nih per eigenan. Ini sebenarnya gitu-gitu aja per eigen-eigen tuh. Di dimainin-mainin aja sih soalnya kayak oh lambda 1 kurang dari lambda 2. Jadi nanti milih lambda 2 tuh yang lebih besar gitu. Dan lain sebagainya. Jadi kayak dimain-mainin aja sih sebenarnya nanti. Nah, paling di sini sih kal eh, takutnya nggak dipelajarin di kelas masing-masing, yaitu ini nih, long term behavior parent Frobenius. Nah, ini ada kayak rumus gitu, di mana limitnya itu tuh harus nt per lambda dengan nilai eigen terbesar. Jadi dari sini itu kan dia nilai eigen terbesarnya kalau di sini tuh adalah 3/2. Jadi nanti tinggal dibagi semua sama 3/2 si C-nya itu. Karena kan tadi nt itu rumusnya adalah C2 atau kayak C1 terus kali ini lambda pangkat T kali vektor eigennya ditambah ini kan rumus NT tuh. Nah, nanti dibagi nih sama si nilai eigen terbesar. Drrrt. Nah, karena di sini itu adalah T-nya itu kan menuju tak hingga. Karena di sini adalah pecahan. Pecahan kalau menuju tak hingga kayak dipangkatin tak hingga itu dia mendekati nol. Karena dia kayak pecahan tuh kan pasti yang di bawah lebih besar kan. Karena di bawah lebih besar kayak sesuatu dibagi paling besar, gajah itu dia mendekati nol gitu ya. Ini dibuat dibagi menuju nol. Nah, di sini 3/2 pangkat T, 3/2 pangkat T ini bisa dicoret sama-sama 3/2 pangkat T. Ini juga sama-sama 3/2 bisa dicoret. Udah deh jadinya C2/C2. C2/C2 itu sama dengan ya 1. Jadi jawabannya adalah sebanding dengan V2 dengan limitnya itu kurang dari 1,25 karena 1,1 tuh kurang dari 1,25. Paling nanti kalau soalnya agak unik-unik ya. Jam berapa sih? Jam 4 ya. Taruh lagi. Oke. Mungkin takutnya ya kayak bakal ada soal tambahan gitu yang harusnya nggak ada atau nggak sesuai gitu. Tapi prepare for the worst aja sih. Misal ini nih, di sini kayak dapat nih dia fungsi dua kubah n sama th, tapi dia mau diturunin terhadap th. Ini parsial. Ya, ya udah tinggal turunin aja biasa kan. Kayak b kuadrat n kuadrat ini tinggal kali ke atas gitu. Terus di sini kan kita fokusnya ke th-nya doang. Ya udah, fokus ke th. Terus berarti ini yang diturunin yang th-nya doang, yang ada th-nya doang. Turunin terus turun. Jadi di sini ada dua turunan nih, guys. Turunan ini yang bawahnya karena dia mengandung TH secara keseluruhan jadi kayak -1 ke depan terus ininya -2. Nah terus sama yang spesifik di sini jadi ada kayak turunan rantai gitu lah hitungannya. BTHN kuadrat diturunin terhadap TH ini kan dia kayak turunan TH TH terhadap TH diturunin itu kan jadi kayak satu doang kan sama aja kayak X diturunin terhadap X
atau turunan terhadap dx itu satu kan. Tapi kalau TH kuadrat, nah diturunin jadi apa? 2B TH N kuadrat. Jadi tergantung. Nah, karena di sini TH-nya pangkat satu, jadi kayak jadi TH doang, jadi TH-nya jadi satu, jadi BN kuadrat doang, sisanya yang ini. Turunan dalamnya, sama ini turunan luarnya yang tadi. Nah, habis itu seperti biasa kali-kali-kali ke bawahin. At the end, tinggal disubstitusiin aja B sama C-nya, udah dapet dari sini. Tek, 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 udah deh dapet turunan ini. Gitu aja. Nah, terus ditanya nih, kayak kalau N-nya 4 sama T-nya satu berapa? Ya tinggal cemplungin aja. T-nya 4, N-nya satu, tek, 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 oh dapat nih minus 0,4109. Cemplungin sini. Terus dengan demikian, kalau TH-nya makin naik, pemangsanya makin apa? Oh, makin turun. Karena, lihat aja di sini sebenarnya. Kan dia di bawah kan. Sebenarnya kalau di bawah tuh dia mendekris nilai atas kan. Semakin semakin penyebutnya gede, misal 1/200, itu kan dia nilai value-nya makin mendekati kecil gitu ya. Ya udah, karena yang di bawahnya, karena TH di bawah dan di bawah itu karena makin meningkat aslinya value-nya turun, ya udah dia cenderung turun nih si P-nya gitu. Jadi sebenarnya logik aja dari suatu equation gitu. Oke, nah ini sama per eigenan ya, tinggal isi aja lah ya. Seperti biasa kayak ini nih, nyari nilai eigen, ya udah tinggal kayak a min lambda i, terus determinan sama dengan nol, nanti bakal dapat lambda lambdanya. Nah, habis itu ini nyari vektor eigennya, ya udah, karena udah dapat lambdanya tinggal cari aja vektor eigennya, bakal dapat C1 C2 nih, hubungannya sama apa? Ini nih, C1 lambda 1 pangkat T sama V1 dan sebagainya. Karena yang diketahui itu adalah N0, berarti T-nya 0, berarti nanti lambdanya itu dipangkatin 0. Jadi kayak apapun pangkat 0 berapa? 1. Jadi ini kayak 1, 1 gitu. Terus habis itu tinggal kayak kali semua aja kayak C1 dan sebagainya, nanti eliminasi dapat tuh 80 sama 120. Nah, kalau yang ini subpopulasi yang tadi, kayak subpopulasinya itu mm, 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 mm. Wow. Oke, subpopulasi JT sama AT. Terus dia dapet T-nya Taingga. Oh, oke. Oke, oke. Jadi ini sama kayak yang ini, yang long term behavior, teman-teman. Sama persis. Long term behavior. Sebenarnya di kelasku tuh aku nggak tahu deh. Kalau aku lupa atau gimana. Tapi aku nggak belajar long term behavior sih. Atau aku kelewat gitu. Tapi coba mungkin untuk mendekati jam 4, coba belajar aja kali ya long term behavior gitu. Maksudnya apa dan sebagainya. Udah deh. Ada pertanyaan dulu nggak? Jadi sebenarnya eigen per eigenan, terus PDP, terus hubungannya sama yang tadi gitu ya. Dan untuk alat bantunya kalian bisa pakai matrix calculator, Mathway, sama Desmos untuk yang 3D 3D kayak bidang, bidang singgung dan sebagainya. Oke, paling gitu sih. Kalian coba belajar lagi aja dari berbagai sumber gitu. Ada pertanyaan nggak? Atau ada kayak soal gitu? Kalau nggak ada, paling aku end. Jadi semangat guys. Oke, semangat guys KBF-nya. Semoga 100. Bye.